Wings over Dallas Air Show berubah mencekam setelah dua pesawat militer bersejarah era Perang Dunia Kedua bertabrakan dan jatuh pada Sabtu 12 November. Dua pesawat yang saling menabrak adalah pesawat Boeing B-17 Flying Fortress dan P-63 King Cobra. Dalam beberapa rekaman video amatir menunjukkan adegan dramatis ketika P-63 King Cobra menukik menuju B-17 yang saat itu terbang rendah. Usai tabrakan, pesawat tampak terbakar dan pecah menjadi beberapa bagian sebelum menghantam tanah dan meledak. Gumpalan asap hitam pekat pun membumbung tinggi ke langit. 6 orang diperkirakan tewas dalam kecelakaan ini. Sementara itu, kecelakaan saat latihan militer juga sempat terjadi di tanah air pada Selasa 8 November. Kecelakaan itu sempat terekam sebuah video amatir SOP. Inilah detik-detik yang merekam peristiwa menegangkan ketika seorang prajurit komando pasukan gerak cepat jatuh dari ketinggian 500 meter. Sang prajurit gagal mengembangkan parasut saat menjalani latihan penerjunan taktis di sekitar Lanut Sulaiman, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman video terlihat jelas parasut milik Prada Salman Krishna Sinaga ini gagal mengembang sehingga membuatnya terjun bebas dan mengalami patah tulang pinggang sebelah kanan. Faktor penyebab parasut gagal mengembang adalah karena beberapa tali parasut terputus. SOP, dalam kegiatan yang melibatkan ketinggian seperti terjun payung, skydiving, dan lain-lain, memang membutuhkan kehati-hatian serta keamanan ekstra ya, karena kalau terjadi kesalahan, bisa fatal akibatnya. Tapi, seperti tak memiliki rasa takut, orang-orang berikut ini malah menantang maut dan melakukan berbagai aksi gila di udara. Skydiving adalah olahraga ekstrim yang membutuhkan keberanian dan nyali yang kuat. Namun, olahraga yang bikin jantung copot ini bukan apa-apa bagi McKenna Knight. Wanita asal Florida ini justru menikmati momen menegangkannya di udara sambil mukbang alias makan sop. Salah satu aksi skydivingnya yang sempat viral di media sosial ini dilakukannya sambil makan pie. Dalam video, McKenna terlihat membuka kotak kardus berisi pie dan mulai menyantap makanan itu dengan sangat lahap. Tak sekali ini saja, McKenna melakukan aksi skydiving sambil makan. Sebelumnya, ia juga sempat melakukan olahraga ekstrim ini sambil makan burger, sarapan, bahkan membuat secangkir kopi. Wah, kalau begini sih, begitu mendarat, perut pasti kenyang ya. Terjun dari ketinggian ribuan kaki tentu membuat nyali banyak orang menjadi ciut. Tapi sepertinya hal ini tidak berlaku untuk seorang stuntman bernama Antti Pennikainen. Entah ini merupakan suatu tindakan yang sangat berani atau justru tindakan gila. Antti menantang dirinya untuk terjun di ketinggian 4.000 meter tanpa parasut SOP. Dalam rekaman video, pria asal Finlandia ini terlihat bersiap untuk meluncur dari sebuah balon udara. Bahkan, ia terlihat membuang parasutnya dan juga melepas kaosnya sebelum terjun bebas. Setelah Antti melompat, beberapa penerjun lain pun langsung menyusul untuk memastikan Antti mendapat bantuan di saat yang tepat. Pria kelahiran 27 Februari 1990 ini mengaku sudah berlatih terjun tanpa parasut ini selama 1 tahun. Ia pun merasa bangga karena telah berhasil mewujudkan salah satu keinginannya yang super nekat ini. Sebuah aksi gila dilakukan oleh dua pilot pesawat Red Bull Air Force, Luke Aikens dan sepupunya, Andy Farrington. Mereka melakukan plane swap alias bertukar pesawat di udara. Pertunjukan udara ekstrim ini pun disiarkan secara langsung SOP. Aksi ekstrim ini awalnya berjalan sesuai rencana. Namun, hanya Luke yang berhasil memasuki kokpit pesawat usai melayang dari pesawat sebelumnya. Ia juga berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Sementara itu, Andy gagal. Ia terpaksa membuka parasutnya ketika merasa tak mungkin menjangkau pesawat yang sebelumnya dipiloti oleh sepupunya. Ia selamat setelah parasutnya terkembang sempurna dan mendarat di tanah dengan aman. Sementara itu, pesawat yang seharusnya ia kendarai terjun bebas dan menghantam tanah sehingga rusak berat. Sebetulnya aksi ekstrim ini dilarang oleh pihak berwenang karena sangat berbahaya SOP. FAA atau Administrasi Penerbangan Federal kemudian memutuskan untuk melakukan investigasi. Slackline adalah olahraga ekstrim di mana seseorang berjalan di atas seutas tali yang dibentangkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Dalam tahapan ekstrim, slackline biasanya dilakukan di atas ketinggian tebing, gedung pencakar langit, atau tempat tinggi lainnya.
Selain nyali, tentu saja olahraga ekstrim yang satu ini butuh keseimbangan, ketenangan, mental, dan fokus yang tinggi. Tapi tak cuma slackline ekstrim biasa, seorang pria bernama Rafael Zunyobridi berhasil memecahkan rekor dunia dengan melakukan slackline tertinggi. Pria 34 tahun ini berhasil berjalan di antara dua balon udara yang mengudara di ketinggian 1.868 meter. Rafael melakukan aksi gilanya ini di Slackline adalah olahraga ekstrim di mana seseorang berjalan di atas seutas tali yang dibentangkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Dalam tahapan ekstrim, slackline biasanya dilakukan di atas ketinggian tebing, gedung pencakar langit, atau tempat tinggi lainnya. Selain nyali, tentu saja olahraga ekstrim yang satu ini butuh keseimbangan, ketenangan, mental, dan fokus yang tinggi. Tapi tak cuma slackline ekstrim biasa, seorang pria bernama Rafael Zunyobridi berhasil memecahkan rekor dunia dengan melakukan slackline tertinggi. Pria 34 tahun ini berhasil berjalan di antara dua balon udara yang mengudara di ketinggian 1.868 meter. Rafael melakukan aksi gilanya ini di Praia Grande, Brazil. Ia mengatakan butuh konsentrasi penuh saat melakukan penyeberangan. Belum lagi, ia harus waspada dengan terpaan angin, bahkan dia mengaku tidak dapat mengingat apa yang dia pikirkan saat ia meniti di atas tali. Biasanya, para layang dilakukan dengan sabuk pengaman, helm, dan perlengkapan keamanan lainnya. Namun, pria asal Turki bernama Hasan Kafal justru mencoba hal yang baru, yaitu para layang sambil ngemil di udara dan bawa sofa sob. Wah, udah kayak santai di rumah aja. Dalam video, terlihat Hasan tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk membawa serta sebuah sofa coklat yang nyaman. Setelah berhasil mengudara, Hasan pun mengganti sepatunya dengan sandal rumah. Setelah itu, ia langsung membuka kemasan keripik kentang dan makan dengan santai. Tak lupa, Hasan pura-pura nonton TV seperti sedang berada di rumah. Sambil ngemil, ia juga membawa satu kaleng minuman soda sob. Semua aksinya ini ia lakukan tanpa memakai sabuk pengaman atau pelindung lainnya. Setelah puas keliling di udara dengan sofa dan camilannya, Hasan kemudian mendaratkan sofanya dengan mulus di daratan. Ia pun langsung disambut meriah oleh teman-temannya. Seolah tak puas dengan aksinya, Hasan kembali melakukan hal nyeleneh sob. Kali ini, ia melakukan olahraga ekstrim ini sambil tidur siang di ranjang. Tak lupa, ia memakai penutup mata serta membawa boneka kucing dan jam waker. Wah, ada-ada aja ya. Meski menyeramkan, namun olahraga ekstrim wing walking ini sangat digemari oleh para pecinta tantangan. Namun, siapa yang menduga aksi gila ini dilakukan oleh seorang wanita lanjut yang sudah berusia 93 tahun. Hebatnya lagi nih sob, nenek pemberani bernama Betty Bromashini sudah melakukan wing walking untuk yang kelima kalinya. Lewat aksinya ini, ia ingin memberitahu pada dunia kalau usia bukanlah penghalang untuk melakukan berbagai tantangan. Betty butuh keberanian yang tinggi karena ia harus diikat dengan harness di bagian sayap dan berdiri saat pesawat melakukan penerbangan aerobatik di udara. Wanita asal Cheltenham, Inggris ini dikabarkan pertama kali melakukan tantangan ini di usia 87 tahun. Tak cuma sekedar menguji nyali, rupanya Betty melakukan aksi ekstrim ini untuk menggalang dana amal sob. Mantap betul si nenek. Gak salah juga disebut raja jalanan. Kalau udah ngamuk, ambulans di belakang nggak dikasih jalan. Jangan kemana-mana, Spotlight segera kembali.